Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan praktikum pada unit ke-1, yaitu studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis non finansial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hamsari, saya mahasiswa UT UPBJJ Palembang, Prodi Agribisnis, bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Di sini saya sudah berada di lokasi, yaitu lokasi persawahan, yang mana di sini petaninya usahanya padi. Ya, di sini saya sudah bertemu dengan petani yang mendirikan usaha padi ini. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Fran Hendrik. Ya, di sini saya akan analisis aspek non finansial ya Pak. Ya Pak. Berdasarkan mata kuliah saya studi kelayakan agribisnis. Yang pertama itu yang perlu saya tanyakan di sini aspek pasar ya Pak. Ya. Meliputi potensi pasar. Untuk potensi pasar ini, kalau untuk permintaan pasar berapa banyak Pak setiap penjualan itu? Kalau di sini dalam permintaan pasar dalam penjualan sebanyak 1 ton untuk penjualan itu satu petani bangunan. Terus selanjutnya kalau untuk harganya berapa Pak? Harganya penjualan biasanya dijual dengan harga 13.000 per kilo itu di ya, tiap kami kalau mau jual. Volume penjualannya Pak? Volume penjualannya biasanya dalam setiap panen sebanyak 3 ton per hektar, itu biasanya dalam 1 kali tanam dalam 6 bulan. Lumayan banyak ya Pak. Ya alhamdulillah karena ternyata ini bisa menguntungkan sedikit lah untuk petani kami. Untuk saya gitu kan. Ya, ini untuk karakteristik dari konsumen ini ada tidak untuk permintaan dari situ Pak? Oh, biasanya sifatnya mereka itu kalau karakteristik konsumen Ya. di desa ini, konsumen lebih meminta berasnya yang memiliki karakter yang bersih dan kemudian kayak varietasnya dari Ciireng. Itu Pak yang biasanya keinginan konsumen di desa, namanya menjual. Kadang mereka ada di kabupaten lain, ada di tetap kami, dengan bisa sampai ke daerah provinsi Pak. Kalau memang panennya lebih baik, bagus gitu. Tingkat elastisitas permintaan produk yang diusulkan. Oh, produk yang biasa yang diusulkan dari produk beras itu memiliki, ya kami ini kalau padi surya itu sering nggak pernah itu kalau mau menanam lagi karena mereka punya waktu panen yang nggak lama. Makanya kami yang paling sering usulkan dengan pemerintah dengan yang lain itu adalah Ciireng Pak. Karena cepat panennya di bulan yang kami bisa mengatur hujan, apalagi panennya musim panasnya itu Pak. Berarti kualitasnya lumayan untuk varietas Helang. Iya Pak. Untuk pangsa pasar ini Pak, jadi pangsa pasar ini biasanya pasar mana saja yang dituju untuk penjualan? Kalau biasanya kalau untuk pangsa pasar yang dituju kami kebanyakan sih ke daerah yang mulainya yang karena memang harus sendiri-sendiri, kemudian ya kami bisa menjual ke daerah Pagar Alam pasarnya, kemudian kami bisa ya mengikuti apa yang ada di Menteri Perdagangan Pak. Biasanya mereka mau naik harga, kami ya dipaksa nahan gabah gitu Pak. Kalau strategi pemasaran yang digunakan bagaimana itu? Oh, kalau strategi pemasaran ini namanya zaman udah banyak yang berubah. Ya. Biasanya kami ya menunggu di rumah, mencari siapa yang mau beras, kami kasihkan dengan pesan-pesan hanya dengan yang lain. Nah, untuk sekarang ini kebanyakan ya kami melalui medsos dan WA itu Pak, biasanya mencari konsumen itu malahan yang datang ke kami. Jadi begitu ya untuk
strateginya biar tercapai pangsa pasar yang ditetapkan ini. Iya. Selanjutnya itu aspek teknis. Berapa luas lokasi usaha kita, Pak? Kalau per saya sendiri itu Iya. sekitaran ya 2 hektar itu lebih kurang begitu. Tapi kalau seluruh kelompokan ya sekitar 26 hektaran itu Pak biasanya saya. Oh, Alhamdulillah ya Pak karena memang pengusaha ini per kelompok tidak menggunakan perorangan jadi kami melaksanakannya ya dengan bersama-sama. Makanya lokasi saya kalau yang dibantu oleh pemerintah memang sebesar 2 hektar. Makanya saya masuk kelompok tani Pak di sini. proses produksi mulai dari tahap awal sampai akhirnya gimana itu, Pak? Nah, Untuk kegiatan. biasanya kalau namanya berkelompok, proses kami mulai dari tahap awal yaitu dari kegiatan penggunaan teknik tanaman menggunakan jajar legowo itu ya agak menyusahkan sedikit karena kenapa? Eh, Mungkin kata orang lain lebih lebih apa namanya itu mengurangi daripada hasil, tapi hasilnya kalau dengan jajar legowo ya karena menjauhkan dari penyakit hama biasanya Pak. Nah, kalau jajar logo itu melakukan perawatannya secara rutin, Pak. Kalau dengan teman saya, dengan yang para anggota-anggota kelompok tani biasanya melaksanakannya. Itu sampai eh, musim pada dia irigasi yang minimalnya sudah mau pengen panen seminggu lagi ya kami keringin irigasinya bersama-sama dengan para kelompok taninya. Ya, pada saat dia panen, kami sudah menyiapkan tempat wilayah yang akan membuatnya nanti mungkin langsung dikeringkan, digabah dulu Pak. Jadi ini pagi, yaitu kami masukkan ke mesin untuk itu kemudian jadi beras. Nah itulah yang menjadi eh, cara awal dan akhir kami Pak di sini. Teknologi produksi yang digunakan apa saja ya di sini, Pak? Oh, Untuk padi. pertama teknologi Ya, teknologi. kebanyakan kami menggunakan untuk membajakan tanah itu traktor, kemudian untuk menggunakan alat sprayer kalau dia terkena hama ulat penggerek batang biasanya kami gunakan semprot untuk teknologinya dan beberapa di antara lainnya kalau untuk posisi panen masih menggunakan alat tradisional karena menggunakan arit ya Pak karena memang belum ada alat itu. Insya Allah kalau saya menyapa permintaan dengan eh, kelompok atau dinas BPT nanti tentang usulan, alhamdulillah mungkin nanti ada alat lain Pak. Oh, itu ya. Aspek manajemen. Yang melaksanakan usaha ini siapa saja yang ini? Yang melaksanakan kami ini kalau di manajemen namanya ya departemen desaan Pak ya. Kami punya kelompok tani, kami mempunyai anggota kelompok tani, Iya. kami juga punya buruh taninya Pak. Mekanisme kerja serta pengawasan ini bagaimana, Pak? Nah, itu masuk ke dalam proses kami Pak. Iya. Kalau awal pertama itu penyemayan benih padi, kami mau lihat dia mutunya, kemudian kami melaksanakan penanaman, kemudian kami melaksanakan pemupukan, ya namanya pemupukan ini untuk perangsang eh, apa namanya itu dahan atau yang mempunyai banyak cabang itu Pak ya namanya. Kemudian ada lagi namanya sedimentasi lahan. Kalau bahasa daerah kami itu eh, membersihkan apa namanya pelang sawahnya itu. Nah kemudian yang terakhir itu ya kami pelihara. Mungkin ada beberapanya yang pengen panen tadi kami pelihara. Karena banyak sekali Pak namanya itu bukan dari penyakit ini. Kadang kan kami kalau enggak baik-baik dengan kebudayaan ya memang virusnya masuk ini lebih hitam gitu Pak. Lanjut Pak, apalagi Pak yang bisa saya Aspek hukum ini untuk produk legalitasnya yang akan diusahakan dari ketentuan yang ada dari instansi itu apa, Pak? legalitas dari produk yang diusahakan berdasarkan instansi ya kami sendiri kebanyakan produknya adalah yang dari
khusus dari Badan POM, biasanya SNI, yang itu juga biasanya mereka yang emisi tahunnya itu biasanya jauh daripada kadar luarsanya. Kadar luarsanya mereka yang dari banyak produk yang ada, ya kebanyakan mereka, kami juga yang teman-teman saling kasih dukungan, kasih gimana ya, oh ini bagus, oh ini enggak gitu, ini begitu Pak. Dan hukum yang dimiliki di sini seperti apa? Kalau badan hukum ya kalau dia dari dan kalau badan hukum yang perusahaan yang ya bukan perusahaan ini Pak, ya pengupahan. Kalau kelompok tani kami punya piagam itu Pak, biasanya dikasih oleh kabut dinas, misalnya kabak pertaniannya mereka. Jadi kalau badan usaha wilayah ini nih punya pasal, kalau kami pengen buka itu sawah itu harus ada undang-undangnya, nggak boleh dekat dengan daerah, makanya ada kami piagamnya Pak. Aspek sosial, ekonomi dan budaya di sini mempertanyakan manfaat dari adanya kegiatan usaha. Di sini karena manfaatnya kegiatan usaha kami dari persawahan itu, setidaknya kami nggak harus kelaparan, karena ya jelas kami ya pengusahanya tadi, masa nggak kayak kami kekurangan beras. Makanya kesejahteraan umum dengan kelompok, sesama kelompok tani, kami ada ketua kelompok gapokan, ya kami memikirkannya setiap daerah punya potensi masing-masing, ya kami punya potensi sini, ya alhamdulillahnya seluruhnya enggak kekurangan, itu saja. Aspek lingkungan ini terdapat dampak positif pastinya kan Ya, terhadap lingkungan dari kegiatan usaha. Jadi apa ini dampak positifnya? begini Pak, kalau kami selama ini hanya sendiri mengelola tanam dan lahan sawahan ini, kalau sedang misalnya panen bagus, mereka yang lain, kelompok lain, anggota lain merasa iri. Makanya kalau kami melaksanakan kelompok tani, pada saat kami ya ada di sekitaran wilayah ini, kami merasanya dampak positif itu bisa rukun, bisa gotong royong. Bagaimana caranya kalau irigasinya tergerus, kami bersama-sama gitu, rukunnya di situ Pak. Jadi pada saat ya kami harus panen, kami nggak suruh orang lain yang ada di pagar alam mungkin yang untuk panen, ya kami sendiri Pak, namanya ya dikelola berkelompok, hasilnya juga ya harus berkelompok karena posisinya bisa mensejahterakan kami lah Pak, ya begitu. Apa lagi yang mau ditanyakan? Ya mungkin itu saja untuk pertanyaan mencakup analisis aspek non finansial ya kan. Sudah lengkap tadi berdasarkan apa namanya yang ada di mata kuliah unit 1 ini. Mungkin itu saja ya Pak. Saya aturkan terima kasih Pak saya di dalam pelaksanaan praktikum unit 1 ini. Mungkin itu saja praktikum pada unit 1 ini pada mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Saya agree. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.